action let's go 저 건물을 찾으러 Pemberontakan Rakyat Mataram terhadap VOC. VOC atau Koalisi Dagang Hindia Belanda yang didirikan pada 1602 oleh Belanda dengan bertujuan untuk membentuk VOC adalah untuk menguasai dan monopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama di Indonesia. Tidak sedikit rakyat yang melakukan pemberontakan terhadap VOC, termasuk pemberontakan yang dipimpin Raja Mataram Sultan Agung pada tahun 1628 dan 1629. Pemberontakan rakyat Mataram Sultan Agung adalah raja ketiga Mataram yang berkuasa pada periode 1613 sampai 1645. Salah satu cita-cita yang dimiliki oleh Sultan Agung adalah menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan mengusir kekuasaan asing dari Nusantara seperti VOC. Apalagi VOC juga terus berusaha memonopoli perdagangan di Jawa yang membuat para pedagang pribumi mulai mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Sultan Agung sangat menentang eksistensi VOC di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Konflik pertama antara Mataram dan VOC terjadi pada 8 November 1618. Ketika Gubernur Jenderal VOC Jan-Piet Zon Choen memerintahkan anggotanya Van der March menyerang Jepara. Penyerangan ini membuat Mataram mengalami kerugian yang sangat besar. Hubungan keduanya pun semakin memburuk setelah Sultan Agung melarang penjualan beras kepada pihak VOC. Sejak itu, orang-orang Belanda mulai membenci Sultan Agung. Setelah itu muncul tuduhan bahwa VOC telah merampok kapal-kapal orang Jawa. Kejadian ini lantas membuat Sultan Agung mempersiapkan penyerangan terhadap VOC yang bermarkas di Batavia. Awalnya VOC bermarkas di Ambon, namun setelah berhasil merebut Jayakarta yang kemudian namanya diganti menjadi Batavia, VOC memutuskan memindahkan markas tersebut pada tahun 1615. Sultan Agung menyerang VOC sebanyak 2 kali. Serangan pertama Serangan pertama Sultan Agung terhadap VOC dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1628. Dalam serangan itu, pasukan Mataram dipimpin oleh Temenggung Bahureksa. Temenggung Bahureksa memimpin sekitar 10.000 prajurit Mataram yang langsung menyerang VOC dengan dahsyat. Namun, VOC langsung menembakkan meriam-meriamnya tiada henti yang memporak-porandakan prajurit Mataram. Pasukan Mataram satu persatu pun mulai gugur. Dengan demikian, serangan pertama yang dilakukan pasukan Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan. Tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram tewas dalam pertempuran. Serangan kedua. Setelah gagal di serangan pertama, Sultan Agung melancarkan serangan kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Jumina, Kiai Puger, dan Kiai Prabaya pada tahun 1629. Persiapan prajurit Mataram pada serangan kedua ini terbilang jauh lebih menantang dengan kekuatan yang lebih besar. Total ada 14.000 prajurit Mataram diserahkan untuk menyerang VOC. Mereka mendirikan lumbang padi di daerah Tegal dan Cirebon sebagai perbekalan selama bertempur. Akan tetapi, rupanya VOC mengetahui hal tersebut sehingga lumbang-lumbang tersebut dibakar oleh VOC. Akibatnya, pasukan Mataram tidak memiliki persediaan makanan apapun. Kesimpulannya, Mataram kembali mengalami kegagalan dalam serangan keduanya terhadap VOC. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Mataram pun jatuh ke tangan VOC. Perlawanan Mataram terhadap VOC berakhir dengan kekalahan Mataram dan jatuhnya Mataram ke tangan VOC setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan perlawanan Mataram terhadap VOC. Pembakaran lumbung padi. Tentara VOC membakar lumbung padi pasukan Mataram yang kedudukan di Batavia. Akibatnya, pasukan Mataram kekurangan bahan makanan dan kelelahan. Persiapan persenjataan yang lebih baik. VOC menyiapkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap untuk menghadapi serangan Mataram.
Tidak ada penerus yang melanjutkan perlawanan setelah Sultan Agung wafat. Tidak ada penerus tahtanya yang melanjutkan perlawanan seperti Sultan Agung.